AVR atau Mega 2560. Nah, paling awal seperti biasa kita coba pahami dulu cara kerjanya, gimana definisi terlebih dahulu ya. Jadi di situ step timer atau WDT gitu yang Anda lihat di situ adalah sebuah timer yang dapat memantau apapun ya aktivitasnya di dalam microcontrol untuk melihat ya, untuk melihat karena di sini memantau berarti untuk melihat jika ada sesuatu hal di luar kendali pekerjaannya si MCU atau microcontroller itu tidak sesuai, di luar kendali, sehingga harus dihentikan. Dan mungkin gampangnya gini, kita membuat program, kok gak sesuai gitu ya, kok hang lah, kok ada apa nih, mau nggak mau ya kita mencoba mereset, atau ya tahap pertama mungkin di reset, tombol reset itu ditekan agar berharap mulai kembali. Loh kok di saat Anda reset, loh kok kembali lagi hang atau nggak sesuai, ya Anda reset, atau mungkin sampai dipadamkan kemudian dinyalakan kembali. Nah, aktivitas ilustrasi yang saya sampaikan ini bisa jadi ibaratnya cara kerja sesuai dengan definisinya si Usdok ini, ya gampangnya anjing penjaga. Berarti apa yang saya ceritakan tadi itu ya kita ini anjing penjaga gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita harus melototin si MCU itu untuk apa namanya, ketergantungannya ke kita. Ya, saya misalkan kayak gitu ya wah capek gitu kan ya. Maka kita harus tahu dulu operasi kerja dari watchdog ini. Salah satunya watchdog sebagai detection of MCU fault gitu ya. Jadi watchdognya ini digunakan sebagai pendeteksi terkait dengan error pada MCU. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan sini, ada mekanisme antara WDT berkomunikasi dengan MCU di setiap interval tertentu, sehingga nanti di sini kita harus mendefinisikan, karena di sini dikatakan at set interval ya. At set interval ini sangat penting karena menjadi kata kunci, karena berarti kita harus mendefine. Nah, tentunya nanti ketika sudah mendefine tetap ada istilah algoritma yang harus diterapkan agar MCU ini bekerja. Nah, algoritmanya misalkan sini if MCU sama dengan semisal ya. Jadi kita harus bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan apabila MCU itu mengalami error. Jika MCU itu tidak mengeluarkan sinyal tertentu atau outputnya nggak sesuai, misalkan kebanyakan, atau ya dipakai OR kan ya, sinyal itu berbeda dengan apa yang kita tentukan bentuknya gitu ya, predetermined pattern, maka kita harus mengeluarkan output 1 ya, ada output 2 berarti lebih gitu kan WDT-nya ya. Berarti semacam kayak informasi. The timer determine that the MCU is malfunction. Kemudian kategori watchdog output yang kedua nanti ada informasi telah dilakukan pengiriman sinyal untuk mereset si MCU. Nah ini berarti apa? Kita harus bertanya ya, berarti ada sensornya, kemudian ada aktuatornya. Nah ini aktuatornya berarti apa? Tetap saja ya kita harus mencari apakah itu memang ada kejadian atau tidak. Kalau iya, maka di action dengan informasi apa. Nah tentunya tetap ada saling silang, bahwa MCU itu harus didefinisikan dan MCU itu harus disetting. Jadi ibaratnya kayak timer counter yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong timer counter, materi yang saya sampaikan itu ada yang mau ditanyakan atau nggak paham? Karena nanti di sini saling terkait gitu ya, karena WDT itu mengakses timer. Ada yang mau ditanyakan?
baru beda. Tidur saja. Ada ya? Karena saya khawatirnya ada yang nggak paham, kemudian ya, karena nanti di sini turunannya, turunan dari timer counter selain yang saya jelaskan tentang timer counter sendiri, dan juga ada BWM. Nah, ini harusnya BWM saya lompati dulu, karena WDT ini juga penting sekali ketika kita masuk ke pengaplikasian. Sebetulnya ya idealnya, saya kalau di mata kuliah workshop itu ketika materi digital I/O, terus yang kedua external interrupt input dan timer counter, saya memberikan semacam project yang mana project itu terkait dengan materi sebelumnya. Berarti di sini saya juga mau menerapkan itu, hanya saja kurikulumnya RPS yang untuk mata kuliah yang berkait dengan teori dan praktik ini sebetulnya diakumulasikan di praktikum sebagai postesnya, cuman ya nggak memungkinkan ya. Tapi sebetulnya memungkinkan sekali karena jumlah pertemuan kita ini nggak ngikutin apa ya, kalau nggak salah kan Anda apa ini namanya paralel dengan Bu Malaya. Nah itu sebenarnya justru Anda sangat menguntungkan sekali. Nggak 8 kali pertemuan ya atau 7 kali pertemuan, tapi ya 16. Nah itu harapannya karena mata kuliah kita ini primer, nanti makanya akan ada perbaikan kurikulum nanti situ supaya dibuat independen lebih enak. Ya. Oke, di sini statusnya materi apa namanya tentang modul lab yang ketiga timer counter masih terkumpul 11 dari 28. Ya, tolong segera dikumpulkan karena deadline-nya sampai nanti malam untuk bisa saya pahami nanti kerjaan Anda. Ya, jadi seperti itu ya, operasi WDT di mana spesifiknya untuk mendeteksi kesalahan dari MCU. Berarti apa? Kesalahan-kesalahan MCU itu harusnya Anda bisa breakdown. Ya, salah satunya yang warna hijau, kuning, biru ini ya. Hijau, oh kuning ada merah, hijau, dan biru. Nah ini salah satu contoh, sehingga nanti actionnya seperti apa. Berarti apa? Selain setting, selain definisi dan setting waktu, juga harus ada mensensing bagaimana masalah-masalah itu diidentifikasi sampai memberikan action output yang mana kita bisa mengetahui salah satunya itu. Nah, jadi ilustrasinya di sini watchdog itu independent block yang akan mengamati si MCU untuk mengetahui kegagalan apapun di situ. Nah, kalau misalkan di sini definisinya sudah paham, maka akan ada beberapa mode operasi ya secara umum. Jadi ada timeout mode ya. Timeout mode itu ketika apa namanya normalnya gitu ya. Ketika timeout periodnya itu misalkan 5 detik 5 menit ya. Katakan di sini MCU stroke. Initial dominant over. Jadi artinya MCU itu akan menginisiasikan WDT itu setiap 5 menit. Dan itu dikonekkan ke WDT seperti ini. Kalau misalkan yang Shopee kan itu juga. Ini bisa dia. Ini bisa dikasih iklan garansi. Beda sekolah uangnya nih. Saya kan guys saya bilang kabeh kan. Nomor dari. Oke, 5 menit. Nah, bagaimana kalau kurang gitu ya. Nah, misalkan katakan periodnya 5 menit, tapi di sini waktunya tercapai 5 menit. Nah, itu kok gak beres, maka si watchdog-nya, anjing penjaganya akan menyampaikan ke MCU, reset gitu ya, sehingga kembali normal. Nah, tentunya ketika reset itu tercapai di sini ya kok waktunya kok lebih dari waktu time periodnya, maka si watchdog-nya akan mengkonfirmasikan untuk mereset si MCU di situ. Paham ya? Nah, ada lagi ketika timeout mode-nya tidak deteksi gara-gara MCU-nya failure duluan. Semisal inisialnya adalah 5 menit ya, 5 menit seperti ini. Oke, kalau misalkan tercapai. Jadi dia kirim oke setiap 5 menit kalau si MCU-nya berkomunikasi. Nah, nggak tahu kenapa MCU-nya ini ada beberapa semacam flicker gitu ya, kegagalan komunikasi yang nggak bisa, sehingga tidak ada kemungkinan si watchdog-nya itu kok
nggak berkomunikasi atau lebih dari sekali gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan time periodnya itu nggak sesuai. Misalkan harusnya seperti ini waktunya, nah berubah menjadi waktunya seperti ini. Maka si watchdognya ini wah terjadi malfunction time periodnya gitu ya, sehingga ini nggak normal. Maka dia akan memberikan opsi kalau nggak oke, dia lebih dari sekali dan dalam waktu di bawah time periodnya masih kategorinya oke. Kalau tidak, maka kembali lagi ke malfunction gitu di sini. Nah, jadi gitu. Nah, ada lagi perwindowaan. Ya, jadi ada kemungkinan maksimalnya 5 menit, tapi dibuat identifikasi. Kalau misalkan 2 menit terlampaui, kemudian sampai 5 menit nggak ada masalah, oke gitu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat semacam ini istilahnya guidance. Ibaratnya kalau kita mau ya segampangnya kayak apa namanya? Mau sahur gitu ya. Time periodnya itu kadang sahur itu ada imsak. Nah, itu ilustrasinya. Nah, kalau misalkan ada terjadi yang nggak benar, nah ini ada yang malfunction yang pertama dan yang kedua. Jadi ada yang mengatakan pas, bahkan ada pulse lebih dari makanya ini mirip dengan yang ini, tapi kita kondisikan reset. Jadi ada sesuatu double pulse yang di rentang 2 menit yang pertama. Nah itu berarti banyak opsi di situ. Nah oke. Ini tergantung dengan apa yang akan Anda gunakan. Tapi secara umum nanti kita akan mengoperasikan BDT sesuai dengan fitur dari si chipnya ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah ngomong WBT dan itu ditujukan pada chipnya, maka kita harus belajar fitur, memahami fiturnya si ATmega 2560. Jadi tetap clocknya berubah dari sumbernya dari osilator. Ada 3 mode interrupt di dalam si Mega 2560. Mode operasi yaitu interrupt sendiri, sistem reset, dan kedua-duanya, gabungan dari keduanya. Jadi interrupt ini ya nanti kita coba pahami dulu ya di dalam contohnya. Kemudian time period yang seperti gambaran ini itu ada opsi pemilihannya mulai dari 16 milisecond sampai dengan 8 detik tergantung dari kristal yang digunakan. Kemudian possible hardware fuse watchdog always on ya. Jadi ada gini, kalau kita belajar ke si IC core gitu ya, ada yang namanya fuse yang mana fuse ini harus dikondisikan on atau tidak. Nah, fuse ini ya nanti akan saya jelaskan ya, karena setelah WDT itu juga ada reset gitu ya, yang sesuai dengan intravektor yang saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, itu ada yang lebih core lagi namanya fuse. Nah, fuse itu adalah bagian dari hardware. Ibaratnya setara dengan kalau Anda pahami di komputer Anda itu kan ada BIOS. BIOS itu hanya sekali setting untuk bisa dilakukan seterusnya kondisinya. Sama, si micro ini, ATmega chipnya, dia juga memiliki ibaratnya seperti BIOS. Nah, hanya saja bahasanya namanya fuse. Gitu. Nah, watchdog juga bagian dari fuse atau BIOS itu di komputer. Nah, untuk mengactivate, kebetulan defaultnya adalah on. Nah, situ. Nah, nanti kalau mau diganti silakan. Nah, tentunya ketika kita bermain-main fuse itu jangan terlalu sering, karena kalau kita ngawur, karena bukan ibaratnya kayak BIOS, kita eye catching ya, istilahnya bisa dibaca. Nah, ini kalau settingan yang lainnya mengganggu, Anda merubah-rubah akan terganggu ke aktivitas yang lainnya. Jadi harus pastikan bahwa fuse sisi mana yang akan dioperasikan, karena ada 2, fuse high dan fuse low di situ. Oke, jadi itu ya. Tapi yang jelas, yang penting ini kita akan ada informasi bahwa ini yang menjadi penekanan kita untuk mempelajari dan selectable timeout periodnya yang nanti akan kita
coba definisikan, karena tadi dikatakan ada time period ya pastinya, dan juga pendefinisian terutama set intervalnya ini ya, modenya juga nanti. Nah sekarang kita masuk ke blok diagramnya. Nah blok diagram ini memang khusus saya tampilkan untuk si Mega 2560. Nah saya ambil dari gambar 12-7 di datasheet. Tetap watchdog itu sumber inspirasinya dari osilator yang dikecilkan menjadi 128 kHz. Artinya apa? Ini sudah di define sedemikian rupa seperti ini, gitu ya. Nah berarti nanti kita akan mendapatkan waktu ya. Sebentar. Betul ya. Anak lagi. MTV ya. Terus ini apa buat? 8 detik teman. Oh ya. Oh, saya akan harus nih. Kamu lebih bagus nih. Ayo kurang ya, kalau sampun. Ya. Oleh kaos, oleh itu, oleh tepat, oleh dan kan seminar ya, itu kan kayak seminar tuh. Nah, berarti kalau misalkan Anda baca di situ ada sumber osilator 108 kHz ya, yang waktu terpisah, ada semacam perhitungan waktu yang terpisah di dalam chip gitu ya, yang mana tetap aja sumbernya dari osilator, hanya saja dikecilkan yang mana harus terpisah gitu ya. Kemudian ada watchdog preset. Nah ini masuk ke blok multiplexer prescaler seperti biasanya ya, dengan opsi 2 kilo sampai dengan 1024. Nah macam-macam nih ya, itu harus digunakan sesuai aturannya. Nah untuk mengaturnya ini ada bit register yaitu WDP 0 sampai dengan 3 untuk memilih sekian banyak ini. Nah kemudian untuk mengaktifkan si watchdog itu tetap ada enable watchdog, interrupt flag watchdog, dan enable interrupt. Nah makanya ada mode interrupt ya, mode interrupt dan sistem reset. Nah MCU, jadi outputnya itu bisa salah satunya ini dan keduanya, makanya ada 3 mode ya. Memberikan interupsi atau pengaruh ulang sistem ketika menghitung mencapai nilai batas tertentu. Nah ini interrupt ya, jadi interrupt ini boleh nggak saya highlight untuk mode yang interrupt ya, karena ada juga MCU reset namanya watchdog timer reset ya. Terus kedua-duanya interrupt dan sistem reset ya, jadi itu berarti untuk interrupt tinggal mengaktifkan enable interrupt, tapi kalau ya tentunya ini MCU reset itu harus di-enablekan terlebih dahulu. Nah bisa kedua-duanya. Nah setelah kita mengambil informasi ini tadi, jadi apa definisi atau cara kerjanya? Jadi dalam mode interrupt, WDT ini memberikan interupsi ke saat timer berakhir. Jadi kalau tercapai dia akan memberikan informasi interrupt. Nah ini untuk membangunkan perangkat dari mode sleep dan juga sebagai timer sistem umur. Nah umumnya itu dari timer ya. Nah, salah satu contohnya adalah membatasi waktu maksimum yang diperbolehkan untuk operasi tertentu, memberikan interupsi ketika operasi telah berjalan lebih lama dari yang diharapkan atau time periodnya. Nah, maka muncul flag interrupt. Dan kalau misalkan kita masuk mode sistem reset, maka WDT itu menginformasikan reset timer berakhir. Nah, dan ini biasanya digunakan untuk mencegah sistem itu ya, ada macam-macam istilah ya,
sistem mati, hang, atau nggak sesuai kodenya itu meloncat kabur. Nah, supaya itu nggak ngawur, sesuai dengan time periodnya tercapai, maka sistem reset. Ibaratnya si watchdog-nya itu memberikan informasi, ayo reset MCU-nya. Nah, untuk yang mode ketiga, sesuai dengan definisinya, ke mode interrupt dan reset ini menggabungkan kedua-duanya. Nah, hanya saja di sini ada mekanisme menggabungkan dua mode lainnya dengan terlebih dahulu memberikan interupsi dan kemudian sistem reset. Jadi apa? Ada urutan sekuensial untuk menggabungkan kedua mode ini, yaitu interrupt dulu, yang baru selanjutnya adalah sistem reset. Nah, ini. Jadi misalkan pematian yang aman dengan menyimpan parameter. Jadi gini, kita bisa mengetahui kenapa sih kok sampai terjadi watchdog ini. Jika kita juga bisa memberikan flag tertentu bahwa oh matinya ada di algoritma sini gitu ya. Oh ternyata dia kabur meloncat programnya atau dia tiba-tiba hang. Nah itu sebelum reset, saat terjadi interrupt kita simpan informasinya itu. Kenapa? Nah ini berarti dengan mekanisme debug kita akan tahu bisa mengantisipasi, oh ternyata kok hangnya tuh di posisi ini, oh tentang komunikasi, yaitu selalu gagal untuk berkomunikasi dengan alat kalau itu mode user. Nah, kok akan terjadi kejadian, nah itu interupsi. Nah, saat terjadi interupsi, kita simpan informasi kerja, oh ini mode 1, mode 2, nah kita sendiri yang memberikan informasi itu. Sehingga ini lebih ke core gitu ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kesalahan dari program yang kita buat. Nah, setelah tercapai interupsi, maka kita ambil mode berikutnya yaitu reset MCU. Setelah kita meng-capture kesalahan tadi. Nah, ini baru kita bisa lakukan. Nah, nanti dipelajari kenapa. Nah, biasanya opsinya kita taruh di informasinya di LED ataukah di memori ataupun yang sekiranya kita bisa mendapatkan informasi secara audio ataupun visual ataupun secara memori gitu. Ya. Nah ini salah satu apa namanya teknis ya. Nah sekarang oh ya, prescaler ya, prescaler. Jadi ini tetap seperti apa yang saya sampaikan di mata kuliah di materi sebelumnya. Kita tahunya period timeout itu adalah 16 milisecond sampai dengan 8 second, asumsinya 5 volt. Nah, ini 128. Cuman saya coba mengkalkulasi agak sedikit ini apa namanya agak apa ini gak sesuai ya 128 kHz ini ya agak sesuainya gini karena ini saya mengambil dari datasheet saya coba membuktikannya semisal ya kita punya 128 kilo ya dan di sini pembaginya katakanlah 2 kilo kalau saya bagi dengan 2 ya jadi ribunya kita buang maka 64 ya ketika dibagi 2. Nah apa yang terjadi kalau saya bagi dengan 1024 128 dibagi dengan 1024 maka nilainya 125. Nah ini urdunya frekuensi ya frekuensi kilo. Nah berarti ini harus diseperkan. Nah berarti ini 8. Nah ini baru kita pahami ini kan urdunya adalah frekuensi supaya dapat T maka harus sepernya ini baru benar. Makanya kadang kalau kita ini nggak benar tapi saya benarkan saya tampilkan ini karena harus disampaikan sehingga ketika dibagi dengan 1024 sepertinya adalah 8 detik. Jadi kalau misalnya tadi saya ulangi lagi dibagi dengan 2 64 saya seperkan adalah 0,15625 second sampai dengan 8 second kalau kita menggunakan 128 kHz. Nah ini supaya paham di situ. Cuman hanya saja dari datasnya tertulis 16 milisecond ya benar ya.
Tapi di sini komanya adalah pembulatan. Jadi milinya itu benar 15,625 tapi adalah pembulatan ke atas. Yang saya tampilkan tadi itu dari datasheet. Nah, ini yang perlu saya tekankan bahwa terkesan tidak sesuai, tapi di sini saya benarkan, saya tampilkan dengan menunjukkan ke Anda cara mengkalkulasi setiap nilainya ini. Nah, tinggal ringnya ini yang harus Anda dapatkan, ingin waktu time period berapa untuk prescaler sekian banyak ini. Jadi kalau 8 detik itu, kalau menurut saya sih cukup lama. Kalau misalkan sebuah algoritma itu kan cukup cepat ya. 1 detik aja kalau misalkan bisa ya segera dinyatakan error kalau tidak sesuai gitu ya, 1 detik. Nah, kemudian seperti biasa, kalau kita tahu tadi supaya mendapatkan time period yang kita inginkan, kemudian mau mode operasinya apa, misalkan interrupt ataupun MCU reset atau kedua-duanya. Nah, ini ada yang mengendalikan, yaitu MCU SR register. Nah, di register MCU SR untuk menggunakan si postdoc-nya ini ya, itu di setting pada WDRF, yaitu bit ketiga. Nah, bit ketiga MCU SR itu adalah namanya WDRF. Nah, tolong Anda perhatikan di sini. Sebetulnya MCU SR ini adalah register bersama terkait dengan reset. Ya, jadi mata apa istilahnya di fitur ATmega 2560 kalau misalkan Anda amati vektor utamanya itu adalah reset. Di dalam reset itu ada macam-macam. Ada brownout, ada external interrupt, external reset. Nah, ini sebetulnya kalau ini adalah WDT. Nah, yang lainnya bagaimana? Ini kalau kita menggunakan reset source itu ada di bit 0, 1, 2, dan 4. Ya, jadi kalau saya pernah mengoperasikan tuh ST, BOR, WDR, sudah pernah saya lakukan, hanya saja yang ini belum. Cetak postdoc, ya berarti kita hanya memberikan logika 1 pada WDRF itu, ya. Atau logik. Informasinya di sini, flag ya, ini flag. Nah, kemudian oke, jadi jangan keliru ya. Jadi ini adalah justru pemberi informasi kalau terjadi sesuatu hal, artinya time period-nya tercapai, maka WDRF ini akan muncul gitu ya. Nah, untuk mengaturnya ini ya, kalau sudah ngomong WDRF tadi, itu ada register yang namanya WDT CSR. Ya, WDT CSR itu adalah suatu register yang khusus untuk mengendalikan mosdoc terkait dengan apapun konfigurasi di situ ya. Ya. Nah, bit ya mosdoc timer. Nah, ini tabel 12-1 konfigurasinya. Jadi ada mode stop, interrupt mode. Ya, jadi yang kalau nggak didefinisikan stop, tapi di situ kita bisa ada mode interrupt, sistem reset, dan kedua-duanya. Jadi ada 3 ya. Nah, sistem reset mode ini ada 2 ya. Ketika WDE dan WDI ada kemungkinan kita tidak mengenablekan mosdoc atau enable interrupt ya, don't care ini ya, don't care. Tapi WDT on-nya itu kita program nilainya menjadi 0. Artinya tidak kalau 1 berarti tidak terprogram. Artinya gini, WDT on itu hanya bisa diubah menggunakan BIOS bahasanya tadi ya, tapi itu bahasanya di mikro adalah fuse. Nah, fuse high atau low ya, saya lupa di situ. Nah, ini ketika nilainya 0 itu berarti ada pengubahan pada fuse. Nah, 0 artinya terprogram, 1 tidak
Ya, nah, artinya program itu sudah. Kemudian prescale, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena di sini kita hanya mencoba apa istilahnya registernya di sini kita kenalkan hanya 2 ya tahunnya gitu ya, MCU SR itu pun hanya di bit ketiga. Kemudian register berikutnya adalah WDCSR dengan mau pakai mode apa dan waktunya berapa. Karena apa? Idenya di sini kan hanya time period. Kalau nggak tercapai bagaimana? Tinggal nanti kita harus mengidentifikasi ini dan ini sebagai sensorisnya dan yang ini adalah aktuasinya. Ya. Nah, berarti setelah itu apa? Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada contoh yang pertama ya. Kita ngomong watchdog timer basic dulu ya. Di sini ada 2 ya. Nanti percobaannya seperti ini. Silakan Anda coba karena cukup cepat gitu ya. Saya buat praktikum sehingga nanti akan banyak praktikum lapangan resmi yang Anda kumpulkan. Ya, kalau misalkan apa namanya eman ya, ilmunya banyak sekali di sini. Kalau hanya 7 kali itu nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Ya, terbatas. Jadi karena kita menggunakan si style ya si GCC AVR ya tetap ada include dengan menyebut seperti ini. Dan yang paling menarik yang include nomor 3 ini yaitu WDT. Ya, WDT ini sangat krusial yang harus Anda lakukan. Nah, selebihnya kayak delay ini. Nah, delay ini kenapa dilibatkan? Ya, karena kita mau menggunakan di situ berasumsi ada program yang bekerja terus. Ada program yang bekerja terus, tapi suatu saat kita mencoba semacam membuat sistem yang bikin mikro itu hang. Ya, di sini delay yang bisa dikurangi atau misalnya delay yang memiliki tiba-tiba nanti dia tidak ada delay di situ. Ya, karena di sini ada variabel VDLY yang diminuskan sehingga nanti nilainya akan berubah dan sendirinya. Kalau tidak ada delay saat program ini apa namanya tampilan nilainya ke outputnya itu lama-lama akan semakin cepat dan tidak ada. Nah, itu mikro ini akan hang. Jadi program ini adalah program yang bikin hang mikro, tapi karena di sini kita mendefinisikan ada watchdog, seakan-akan programnya ini tidak akan hang, tapi yang ada adalah akan di reset berkali-kali. Jadi akan terlihat di situ. Nah, hanya saja ya, saya belum pernah tahu sistem ini bisa bekerja nggak di simulator. Nah, ini mutlak harus dilakukan menggunakan hardware ya, real. Nah, nanti akan terlihat semacam kayak auto reset di situ. Nah, program ini bikin hang gitu ya, bikin hang. Paham ya? Nah, nanti Anda coba bener nggak? Nah, apa misalkan Anda rubah-rubah di sininya gitu ya. Nah, ini makanya butuh delay yang bisa dikurangi secara bertahap. Makanya di sini digunakan. Ini yang pertama. Yang kedua, watchdog sebagai timer. Watchdog sebagai timer ini kebetulan kita konfigurasikan si watchdog ini menggunakan interrupt. Ya, menggunakan interrupt. Jadi ada perbedaan ya, saya banding. Kenapa dibandingkan ini? Supaya ada pembeda untuk memahami cara kerjanya si timer basic WDT dan timer WDT sebagai timer.
perhatikan di sini WDT enable. Jadi caranya ini oke lah, ini kita definisikan port A sebagai output gitu ya. Port A sebagai output. Nah, nilainya dibuat ya ngeblink gitu ya, nanti dibuat ngeblink. Kemudian ini harus saya pisahkan supaya nggak bingung. Ya. Saya harus buka ini ya. Saya coba matiin dulu. Nah, ini tampil lagi. Nah, ini saya coba buat. Ya. Ini saya perlukan. Ya, saya perlukan ini. Berarti nanti saya pakai COM 4. Kemudian 560 pakai port B7, tapi di sini saya membuat baru panggil output let port A. Programnya satu aja, yes.
4, nanti yang form 5-nya di sini. Form 5 yang sudah benar, ini biasakan Anda Arduino bootloader-nya didefinisikan ya. Nah, kemudian programnya ada di source cpp. Nah, ini pakai konsep Arduino. Nah, ini kita tidak pakai itu ya, tapi hanya ini aja. Ngomong-ngomong, sudah pakai itu ya? Anda sudah install BSC ya? Halo? Bagaimana? Sudah bisa mengoperasikan? Masih belum apa itu? Ini caranya bagaimana ya supaya outputnya hendaknya menata supaya bagus ya. Cukup jelas ya? Kurang besar atau? Karena ngedekin tulisannya piye? Jelas, Pak. Terlihat ya? Enggak, buttonnya terlalu kecil fontnya. Setting text editor. Oh, saya ganti 15. 14. Oh. Aduh, ya sudahlah. Ini kalau kurang gede bilang aja. Tapi ini gimana, saya nggak tahu caranya. Ya, selanjutnya di compile. Iya benar ya. Saya masukkan ke kom 5. Tahunnya sukses di mana nih? Port A. Oh ya, belum dikeluarkan port A-nya. Port A. Oke.
bergerak ya. Mati. Nah, ini enaknya pakai Visual Studio Code itu kita bisa tahu bagaimana menggunakan sintaksisnya ya. Kalau di Arduino itu nggak jalan. Nah, ini ada, tadi kan saya mencoba menghapus PDT enable. Nah, di sini ada. Nah, tinggal kita mau menggunakan durasi waktunya berapa di situ. Nah, ketika kita ngomong WDT underscore, WDT 0 ya, WDT ada satu pun lebih dari 1, 0. Nah, ada opsi waktu yang bisa kita pilih di sini. Ordo milisecond atau misalkan tadi 1 detik ya, ada enggak ya? Misalkan kalau saya pilih 1 gitu, ada enggak di sini? Atau misalkan tadi bilang PDT 0. Nah, di sini ada durasi paling lama 500. Ya, kita nggak tahu ya, satu ini ada apa enggak ini. Ya, coba kita upload lagi, karena di sini sudah hang. Melambat ya, sepertinya di simulasi ini tidak bisa melakukan reset secara otomatis ya. Harusnya nih ketika menggunakan real hardware ya, harusnya dia jalan untuk mereset kembali gitu. Kalau misalkan saya percepat gitu ya, di sini bukan 100 tapi 50. Nah, coba upload. Coba jalan, cepetan. 500 tadi 100 ya. Jadi di sini kita bisa tahu, oh ternyata simulator ini nggak bisa melakukan WDT karena WDT itu murni internal ya, bawaan dari fitur yang hard, ya, hardware internalnya. Nah, untuk bisa mengetahui sukses atau tidak, Anda harus menyebabnya di real hardware. Nah, ini kalau sudah diem gini, dia sudah hang gitu ya. Nah, mungkin kita coba mengubah waktunya ya, mengubah waktunya di sini. Kita maunya 1 detik di sini, sehingga nanti WDTCSR-nya harus diisi nilainya 1. Nah, ini kalau contoh yang pertama ini ya, contoh yang pertama ini kita mutlak mengenablekan saja tanpa setting spesifik apa yang terjadi di situ actionnya ya.
Nah, ini kita perbaiki, ibaratnya watchdog ini sebagai ada pewaktuannya, ya, dan menyebabkan nanti kalau kita fungsikan dalam bentuk yang lain, maka oke, coba kita lakukan aja ini. Saya ganti. PR interrupt, ya, kemudian pada delay. Enggak sih, nggak boleh ya. Ya, jadi kalau kita mau menekan interrupt di situ, nah ini ada ISR yang mengendalikan, gitu ya, ISR nih, vektor WDP-nya, nanti silakan dilihat di tabelnya itu, yang seperti biasanya. Kemudian datanya ke output A untuk identifikasinya. Nah, settingan dari apa ini ya, kita dulu supaya nyaman melihatnya. Dan dengan ini bit reset by power on reset, watchdognya, kemudian writing logic 0 to the flag, ya, nanti dikembalikan lagi karena dia berubah menjadi 1 di situ. Kemudian oke, ini contoh ini dan WDE dan WDCIE, nggak kelihatan ya. WDCE dan WDE-nya bernilai 1, 3 dan 4 bernilai 1. Ya. Ini bernilai 1, berarti artinya kita menggunakan apa di sini? Perubahan, ya, ada perubahan dari watchdog itu bisa kita amati. Nah, WDCE-nya harus di-enablekan, berarti nilainya 1 gitu ya. Nah, untuk WDE ini defaultnya dari apa ini untuk mengetahui apa untuk melakukan prescaler di situ ya. Nah, kemudian WDP 3. Nah, WDP 3 di sini kalau kita setting hanya 1 saja, WDP 3, berarti asumsinya WDP yang lain 0, 1, 2, nilainya 0, WDP 3-nya nilai 1. Nah, kalau 1, 0, 0, 0, maka nilainya 4 detik, ya. WDP 3-nya 1, 0, 0, 0, maka nilainya adalah 4 detik. Terus WDIE, ya, nanti di sini kalau WDIE itu terjadi perubahan, maka nanti harus di reset kembali. Nah, di sini OR kan yang menggunakan OR
berubah menjadi 0 nanti dan kemudian dia jadi 1 di situ WDIE ya. Nah, program utamanya di sini jika WDT-nya sama dengan 1, nah ini FWDT itu apa? Diambil dari interrupt ISR. Nah, di sini WDT-nya kita defaultkan taruh di memori volatile ya. WDT sama dengan 0. WDT sama dengan 0 ditaruh di memori ya, nantinya kemudian kalau berubah menjadi 1 maka nanti terjadi interrupt. Kalau tidak maka terjadi counter saja pada port A-nya gitu ya. Nah, tentunya nanti akan ada toggle di port D gitu ya. Terjadi toggling. Artinya program utamanya itu hanya membuat si port A itu running dengan waktu sekian ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada aktivitas utama, kemudian aktivitas utama itu membuat dia hang, maka nanti akan kita definisikan dia terjadi watchdog. Nah, itu watchdognya ini kita asumsikan sebagai timer di situ. Ya guys, kita coba upload ya. Ya Pak, kita sudah sering ada konten customer yang berusaha untuk memberikan Nah. Nggak ada ya? Pasti orang yang punya ngerti main buka mungkin aku jeruknya. Tempat. Oh, nggak blinky dia ya? Sebenarnya kayak cicil TikTok kan saya kesalahannya bukan. Nah, bisa saya dibantu asalkan mau sama provider itu ada. Gimana besok? Semula padam 3, 4